Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala yang beliau wafat tahun 458 Hijriah. Beliau berusaha untuk menjelaskan tentang makna istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Sebagaimana hal ini telah warid, telah datang dalam beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim, seperti firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa makna Allah istiwa di atas arsy-Nya itu? Apakah maknanya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di sana di atas arsy atau bagaimana? Maka Imamul Baihaqi rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau yang berjudul Al-I'tiqad ala Madhabi As-Salaf Ahli Sunnati wal Jamaah, halaman 44. Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, wa fil jumlati yajibu ayyu'lam anna istiwa Allahi subhanahu wa ta'ala laysa bistiwa'i tidalin an i'wijaj wala istiqrarin fi makan wala mumasatin li syai'in min khalqih, lakinnahu mustawin ala arsyihi kama akhbara bila kaifin bila aina ba'inun min jami'i khalqihi. Jadi beliau menyatakan wafil jumlah, kesimpulannya begitu ya, wajib untuk diketahui bahwasanya istiwa Allah Subhanahu wa taala itu laisa bi istiwa'i i'tidal anil i'wijad, bukan merupakan istiwa meluruskan atau kelurusan sesuatu dari yang bengkok. Karena istawi itu mana asalnya adalah lurus, ya. Maka di sini maksudnya istiwanya Allah di atas arsy itu bukan bermakna kelurusan dari sesuatu yang bengkok, bukan begitu, ya. Kemudian wala istiqrarin fi makan, dan juga istiwa Allah di atas arsy itu bukan berarti Allah itu istiqrar, bukan Allah itu menetap bertempat di satu tempat, ya. Jadi tidak bisa dimaknai Allah itu bertempat di arsy, bukan berarti Allah itu menetap di atas arsy, ya, itu tidak benar, bukan dimaknai seperti itu. Wala mumasatin fi li syai'in min khalqihi, juga istiwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipahami bahwasanya Allah itu mumasah, menempel kepada sesuatu dari makhluknya. Kalau Allah istiwa di atas arsy kemudian Allah menempel dengan arsy, ya, bukan seperti itu, tidak dimaknai seperti itu. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwasanya istiwa Allah Subhanahu wa taala itu kita imani, kita yakini, tapi bukan berarti, bukan bermakna Allah itu menetap bertempat di atas arsy atau menempel bersentuhan dengan arsy. Tidak mungkin seperti itu. Terus bagaimana? Kata Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala, wa lakinnahu mustawin ala arsyihi kama akhbara, tetapi dia Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustawin, istiwa di atas arsy-Nya, kama akhbara, sebagaimana yang telah Allah kabarkan dalam ayat-ayatnya, dalam firman-firmannya yang sudah kita sebutkan tadi, diantaranya bila kaifin, tanpa kaif, tanpa kaifiyah, tanpa tata cara, tanpa bentuk, tanpa kaifiyah. Kaifiyah itu maksudnya apa? Kaifiyah itu bentuk sesuatu atau cara sesuatu, ya, panjang, lebar, tinggi, rendah, duduk, berdiri, kemudian besar, kecil, dan lain sebagainya, itu namanya kaifiyah. Kaif. Lah Allah Subhanahu wa taala itu kita imani istiwa di atas arsy-Nya, tapi tanpa kaifiyah.
bukan kaifiyahnya beda dengan kita, bukan begitu ya. Ya, tapi tanpa kaifiyah. Tanpa kaifiyah, tanpa bentuk, tanpa tata cara. Jadi tidak ada tata caranya, tidak ada bentuknya, tidak ada bagaimananya, tidak ada. Karena yang punya tata cara, punya bentuk, punya bagaimananya itu cuma makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak punya. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Sebagaimana yang sebelumnya tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dimaknai istiwa di atas arsy-Nya kemudian Allah itu menetap atau bertempat di atas arsy. Kenapa? Karena menetap dan bertempat itu hanya terjadi pada makhluk, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, pencipta. Yang Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan semua hawadits, dengan semua yang baru. Karena Allah itu azali qadim, ya, kemudian makhluknya itu baru. Hawadits artinya makhlukat. Dan ketidakserupaan Allah Subhanahu wa taala di sini sifatnya mutlakon. Mutlak, dari sisi manapun nggak ada. Kalau Allah kita katakan bertempat di atas arsy atau menempel di atas arsy atau menempel arsy, itu secara tidak langsung seorang telah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyatakan dan meyakini Allah sebagai jisim, sebagai organ, sebagai tubuh, sebagai materi. Yang mana itu jelas-jelas satu pemahaman yang salah, yang keliru, bahkan sesat, bahkan kufur. Itu adalah pemikiran dan keyakinan i'tiqad sekte atau firqah al-mujassimah, orang-orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu bersemaya atau Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, kita yakini, kita imani, tapi bukan berarti itu tempat bagi Allah, dan bukan berarti Allah menempel dengan arsy, dan Allah istiwa itu tanpa kaifiyah. Nah, ini kan sebagian pihak ada yang memahami Allah itu istiwa di atas arsy-Nya dengan kaifiyah, cuma kaifiyahnya, tata caranya berbeda dengan makhluk. Nah, ini ya keliru. Bukan dengan kaifiyah, tanpa kaifiyah, yang benar tanpa kaifiyah. Karena kaifiyah tadi sudah kita jelaskan maknanya, bentuk bagaimananya, tata cara, volume, besar, kecil, tinggi, rendah itu cuma ada pada makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala itu munazzah. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat-sifat seperti itu. Ya. Kemudian bila aina, dan tanpa aina itu tanpa tempat tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disifati bertempat. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disifati itu berada di, ya, berada di, ya, karena itu melazimkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jism. Kata bertempat, kata berada di itu melazimkan Allah Subhanahu wa taala itu jism. Allah itu jisim. Allah itu organ. Karena organ maka bisa bertempat. Semua makhluk itu bertempat. Semua makhluk, manusia, jin, setan, semuanya itu, hewan dan segala sesuatu yang Allah ciptakan dari benda mati itu semua bisa bertempat dan berada di, karena makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa bertempat, karena tempat itu makhluk. Tidak mungkin sang Khaliq, pencipta, berada di tempat yang tempat itu makhluk, yang nanti melazimkan Allah itu terliputi oleh makhluk, wal iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ba'inun min jami'i khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dari seluruh makhluknya. Kesimpulannya bagaimana? Menurut Imamul Baihaqi rahimahullahu taala tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, itu bisa disimpulkan bahwasanya kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy-Nya. Ini poin penting ya untuk kita tegaskan di sini, karena ada sebagian pihak yang salah paham, menuduh
secara serampangan tanpa bukti, bahkan termasuk fitnah, bahwasanya katanya ahlu sunnah wal jamaah itu menolak sifat arsy, menolak sifat istiwa, atau menolak Allah itu istiwa di atas arsy. Itu tidak benar sama sekali. Ini kita tegaskan, Allah kita yakini, semua ahlu sunnah meyakini Allah itu istiwa di atas arsy-Nya. Ya, yang kita tolak itu pemahaman sebagian orang yang mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Itu dua hal berbeda. Allah bertempat di atas arsy dengan Allah istiwa di atas arsy, itu dua hal yang berbeda, dua narasi yang berbeda dan memiliki konsekuensi yang berbeda. Kalau yang pertama, Allah bertempat di atas arsy, itu keliru, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa bertempat. Allah itu munazzahun anil makan, Allah itu disucikan dari tempat, karena yang bisa bertempat itu hanya makhluk. Dan kalimat Allah bertempat itu atau Allah berada di itu melazimkan, berkonsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah punya sifat makhluk. Allah itu berjisim, Allah itu fisik, ya, dan itu tidak mungkin, karena yang bisa bertempat hanya makhluk. Sementara kalimat kedua, Allah itu adalah istiwa di atas arsy-Nya, lah itu kita benarkan, itu benar, dan itu keyakinan kita semuanya. Kita mengimani Allah istiwa di atas arsy-Nya. Lah, istiwa Allah itu maknanya adalah sebagaimana yang Allah kabarkan dan Allah kehendaki. Terus bagaimana makna hakikinya kita tidak tahu. Kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi Imamul Baihaqi mengatakan, lakinnahu mustawin ala arsyihi kama akhbara. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy-Nya sebagaimana yang telah Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, kabarkan kepada kita. Kita tidak tahu hakikinya, hakikat sebenarnya itu bagaimana, atau seperti apa, atau Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa yang diinginkan oleh Allah dengan makna istiwa, al-ma'na al-murad, makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sendiri tidak memerinci penjelasan tentang masalah ini. Kita cukup imani, tapi makna hakikinya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak menetapkan makna zahirnya. Makna zahirnya itu bertempat, Allah istiwa di atas arsy-Nya, kemudian kita maknai secara zahir, itu berarti Allah berada di atau bertempat. Itu tidak boleh kita tetapkan makna zahirnya. Kenapa? Karena itu melazimkan sifat-sifat makhluk, melazimkan Allah itu jisim, fisik, dan itu adalah dilarang. Itu merupakan sesuatu yang tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu adalah khalik, sang pencipta, bukan makhluk. Dan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa penetapan ini, tanpa diiringi dengan Allah itu bertempat, Allah itu menempel dengan arsy-Nya dan seterusnya, kita imani saja seperti itu. Allah itu istiwa di atas arsy-Nya. Dan ada satu metodologi lagi. Kalau yang pertama ini yang kita sampaikan itu metode tafwid, ya, menyerahkan maknanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu metodologi lagi. Kalau yang tafwid ini metode yang dipakai oleh jumhur as-salaf, mayoritas ulama salaf. Kemudian kalau metode yang kedua takwil, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu metode ahli sunnah wal jamaah yang kedua. Itu biasanya dipakai oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah minal mutaakhirin, dari kurun belakangan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya pemahaman yang keliru dari awamul muslimin. Karena awam nanti kalau tidak ditakwil akan dikhawatirkan terjerembab pada pemahaman Allah itu makhluk, ya, atau Allah itu punya sifat-sifat makhluk, atau penyerupaan tasbih kepada makhluk, gitu. Sehingga orang awam tidak bisa diberikan metode pertama tafwid, ya, tapi diarahkan ke metode kedua takwil. Dan takwil ini metode salaf juga. Sejak zaman sahabat radhiyallahu anhu, mereka sudah juga melakukan takwil kepada sebagian sifat-sifat Allah. Tapi takwil yang dilakukan di sini takwil atas dasar ilmu, atas dasar kajian mendalam, di atas kajian yang memang benar-benar dilandaskan kepada kajian ilmiah, bukan hawa nafsu, yang dilakukan oleh orang-orang khusus dari para alim ulama, para ahli ijtihad, para ulama-ulama besar dengan seluruh kemampuan dan keilmuan mereka.
Makanya sahabat Ibnu Abbas juga mentakwil sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang warid yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, dan sahabat yang lain dan kurun-kurun setelahnya juga melakukan itu ya. Nanti mungkin perlu kita bahas di lain kesempatan. Jadi demikian. Kalaupun misalkan kita mau menerjemahkan, ya nggak masalah juga. Allah Subhanahu wa taala yang paling aman itu sebenarnya kita sifati saja sesuai teksnya itu. Jadi Allah istiwa di atas arsy, nggak perlu diterjemah istiwanya itu. Allah istiwa di atas arsy, kita imani begitu. Tapi kalau mau diterjemah Allah bersemayam di atas arsy, boleh dengan catatan bahwa penerjemahan atau terjemah ini tidak mewakili makna yang dikehendaki. Jadi hanya hanya pendekatan saja, tapi maknanya bukan bersemayam dalam arti makna yang kita pahami ya. Itu tidak berlaku. Jadi cuma terjemah yang sebenarnya tidak mewakili makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna yang tidak mewakili ya, al-ma'na al-murad atau hakikatul amr, tidak mewakili makna yang dikehendaki dan tidak mewakili hakikat dari istiwa itu sendiri apa. Jadi hanya untuk ya sekedar terjemah saja, tapi tidak ada mewakili makna yang sesungguhnya. Sekedar itu tidak masalah ya kalau memang diterjemah seperti itu. Demikian ya, semoga ini mencerahkan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sekalian di atas aqidatu ahli sunnati wal jamaah salafiyah sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.